warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Materi yang pertama, lapisan atmosfer. Apakah kamu tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terdiri atas banyak unsur gas. Gas tersebut meliputi 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,93% argon, 0,04% lainnya, 0,03% karbon dioksida. Atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Troposfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,61 derajat Celcius setiap 100 meter. Ketinggian 0 sampai dengan 12 km. Hampir semua fenomena cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Stratosfer. Pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Ketinggian 12 sampai dengan 50 km. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari sinar UV. Mesosfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter, ketinggian 50 sampai dengan 80 km. Suhu udara sangat dingin, mencapai minus 100 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju permukaan bumi. Termosfer. Pada lapisan ini, suhu dapat mencapai 1100 derajat Celcius sampai dengan 1650 derajat Celcius, ketinggian 80 sampai dengan 700 km. Pada lapisan ini pula terdapat aurora yang muncul di kala fajar atau petang. Lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Eksosfer. Ketinggian 700 sampai dengan 1000 km. Suhu udara sangat dingin, mencapai minus 57 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit satelit buatan. Materi yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer. Nah, teman-teman, coba kalian perhatikan di dalam gambar tersebut mengapa bumi itu berwarna biru? Karena hampir 70%-nya terdapat air. Air sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Salah satunya adalah tanaman yang membutuhkan air untuk berfotosintesis. Selain itu, air juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah air yang ada di muka bumi ini dapat berkurang ataukah dapat bertambah seiring dengan terjadinya proses hujan? Berikut pembahasannya. Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi dan siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Ada 3 jenis siklus air,
Yang pertama, siklus air pendek. Yang kedua, siklus air sedang. Yang ketiga, siklus air panjang. Yang pertama, siklus pendek. Terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan uap air, membentuk awan, kemudian terjadilah hujan. Air kembali lagi ke laut. Yang kedua, siklus sedang, yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan uap air, membentuk awan dan kebawa angin ke darat. Kemudian hujan diatur di daratan, dan air tersebut kembali menuju ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan uap air membentuk awan. Kemudian uap air terbawa angin ke daratan sehingga pegunungan tinggi dan jatuh sebagai salju. Kemudian terbentuklah blizzard. Kemudian air mengalir melalui sungai dan kembali lagi menuju laut. Materi yang ketiga, litosfer. Tahukah kamu apa itu litosfer? Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Sementara itu, batuan penyusun kulit bumi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena pendinginan magma pijar menjadi padat. Batuan beku yang mengalami pelapukan akan dibawa oleh air, angin, atau es, dan diendapkan ke tempat yang lain. Hasilnya, endapan inilah yang disebut sebagai batuan sedimen. Sedangkan batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu magma yang tinggi atau tekanan yang disebabkan oleh endapan-endapan yang sangat tebal. Contoh batuan beku. Contoh batuan sedimen. Contoh batuan metamorf. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi menuju permukaan bumi. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang mengeluarkan magma. Gunung api yang sedang meletus sangat berbahaya karena dapat merusak kehidupan seperti banjir lahar, gelombang pasang, dan awan emulsi. Namun, gunung api yang meletus juga mempunyai dampak positif, salah satunya seperti menyuburkan tanah. Tahukah kamu apakah penyebab terjadinya gempa? Gempa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gempa runtuhan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Gempa runtuhan disebabkan oleh runtuhan tanah. Umumnya, gempa ini terjadi pada wilayah yang mempunyai kondisi tanah berongga, seperti pegunungan kapur atau daerah tambang. Gempa vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api yang disebabkan oleh tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Dan terakhir, gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang mengalami pelipatan atau patahan. Tenaga eksogen yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan ialah proses hancurnya batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan yang lebih kecil sehingga menjadi tanah. Pelapukan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor cuaca, misalnya suhu. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pengikisan atau erosi merupakan suatu proses pelepasan dan pemindahan massa batuan termasuk tanah secara alamiah dari suatu tempat ke tempat lain.
oleh zat pengangkut seperti air, udara, gletser, dan air laut di permukaan bumi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser. Pengendapan ini bisa terjadi di darat, laut, maupun sungai. Pengendapan ini yang berlangsung lama akan mengakibatkan batuan